Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan kita bermacam anugerah, nikmat, rahmat, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, iman Islam yang senantiasa kuat. Mudah-mudahan kita diberikan kemauan dan kemampuan menjalankan ibadah Ramadan, khususnya puasa bulan Ramadan dengan penuh semangat. Amin ya robbal alamin. Yang kedua kalinya berterima kasih kami kepada para sesepuh Masjid Al-Huda, bil khusus Bapak Pengurus, Bapak Imam kita, yaitu Bapak Kiai Zakaria Ulin Nuha, dan segenap Ustadz-Ustadzah di lingkungan Masjid Al-Huda, dan kepada seluruh jamaah hadirin hadirat yang senantiasa dimuliakan Allah. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur Allah senantiasa menambah dan terus menambah nikmat dan anugerah yang sudah diberikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat isya sholat raweh rahimakumullah. Kita semua pasti mendambakan yang namanya puasa dan ibadah Ramadan saat ini bisa berjalan lancar dan sempurna pencapaiannya. Dalam arti puasa kita sempurna tanpa ada hal-hal yang membatalkan yang kita lakukan selama sebulan penuh. Begitu juga di siang dan malamnya Ramadan, kita berharap Allah mencurahkan inayahnya, pertolongannya, kita bisa menjalankan ibadah-ibadah Ramadan juga dengan sempurna. Sholat sunnahnya kita laksanakan, tadarusnya tidak ketinggalan, zikir tidak pernah lepas, dan yang lain-lain juga senantiasa kita laksanakan. Itulah kesempurnaan puasa dan ibadah Ramadan. Dan salah satu hal yang menjadi tanda atau ciri khas kesempurnaan puasa adalah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Irsyadul Ibad. Laisa siyam minat ta'am wasyarab, innamas siyam minal lahwi warrafath. Al-hadis au kama qala. Kurang lebih artinya, puasa itu tidak hanya sekedar menahan atau meninggalkan makanan dan minuman atau lapar dan dahaga. Tapi yang lebih penting dari itu, sesungguhnya puasa itu adalah meninggalkan segala hal yang tidak berguna dan kata-kata yang kotor atau perkataan yang jelek. Hadirin rahimakumullah. Saat ini kita oleh Allah diberi kemudahan dalam segala hal untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna sangat mudah. Bahkan kita semua sering terlena, sering kesulitan membedakan mana yang berguna dan mana yang tidak. Khususnya pada saat kita memegang yang namanya alat komunikasi atau handphone. Di situ banyak hal yang apabila kita bisa memanfaatkan dengan maksimal dan menggunakan secara baik, banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Hal-hal yang berguna akan kita peroleh dengan adanya handphone.
Tapi kalau kita tidak jeli atau bahkan kita sembrono, maka banyak hal yang tidak berguna bisa menjerumuskan kita, bahkan merugikan kita. Kita akan rugi waktu karena menggunakan HP untuk hal-hal yang tidak berguna. Kita akan rugi paket atau pulsa karena kita terlena terlalu banyak memanfaatkan HP untuk hal-hal yang tidak berguna. Oleh karena itu di kesempatan Ramadan yang mulia ini, mari kita berpikir dan menimbang-nimbang. Seberapa banyak dengan memegang HP itu hal-hal yang berguna kita dapatkan, atau sebaliknya kita lebih terlena menggunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Dan seberapa banyak Al-Quran yang kita pegang kemudian kita baca, daripada kita membuang-buang waktu untuk memegang HP untuk hal-hal yang tidak berguna. Kemudian hal kedua yang oleh Rasulullah dipesankan untuk dihindari demi kesempurnaan puasa kita. Kita tidak boleh berkata-kata yang jelek atau yang kotor. Hal tersebut dikuatkan dengan salah satu hadis Rasulullah sebagai tolak ukur keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata-katalah yang bagus atau lebih baik diam. Terutama di bulan puasa dan pada saat kita menjalankan ibadah puasa, kita minimalisir omongan atau perkataan yang jelek, apalagi di situ ada unsur kebohongan atau ghibah. Kita hindari penggunaan HP melalui jari-jari tangan kita dengan adanya SMS, WA atau hal-hal lain yang di situ memuat kebohongan, berita-berita yang enggak jelas, apalagi kita mencaci melalui HP yang kita pegang. Itu semua akan mengurangi bahkan merusak puasa kita secara hakikiyah. Kalau dohiriyah mungkin kita kuat menahan makan minum dari sahur sampai terbenam matahari. Tapi secara hakikiyah karena kita sembrono dalam melakukan perbuatan sehingga banyak hal-hal yang tidak berguna kita lakukan, atau bahkan kita tidak bisa mengontrol omongan kita sehingga kita terjerumus dengan penyebaran berita-berita bohong, caci maki atau ghibah. Itu akan merusak pahala puasa kita sehingga puasa kita jauh dari kesempurnaan. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita yang maksimal, kita senantiasa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita, dimudahkan kita di bulan Ramadan yang mulia ini untuk menjalankan puasa dengan sempurna dan senantiasa mengisi waktu-waktu yang luang di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amal soleh, ibadah, sholat sunnah, tadarus, dzikir dan lain-lain yang itu akan menyebabkan pahala kita akan berlimpah dan di akhir Ramadan kita nanti bisa betul-betul mendapatkan rahmah dan mahfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sedikit yang kami sampaikan mudah-mudahan banyak manfaat dan keberkahan bagi diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah. Apabila banyak salah khilaf kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.